Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk kembali melanjutkan kehidupan kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 23 November 2022. Saudara-saudari, sebelum kita mengawali atau melanjutkan kembali segala aktivitas kita, ada baiknya kita beri sejenak waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15, demikian dikatakan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian. Saudara-saudari, pada hari Minggu yang lalu kita sudah memasuki minggu ujung tahun gerejawi. Dan di minggu itu kita mendengarkan gereja kita membacakan nama saudara-saudari kita yang sudah meninggal di sepanjang tahun gerejawi ini. Dari November tahun lalu sampai November tahun ini. Dan tentu dengan pembacaan itu kita diingatkan bahwa segala sesuatunya akan berakhir. Bahwa hidup di tengah-tengah kehidupan di dunia ini juga akan berakhir. Dan tentu kita diingatkan juga akan kematian kita, akan kehidupan kita yang juga akan berakhir. Yang kita sering dengar dengan istilah memento mori. Nah, kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita ini memang begitu singkat dan segala sesuatunya akan berakhir, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, apalah yang mau kita lakukan untuk menggunakan waktu yang singkat ini? Lagu-lagu banyak menginspirasi dan mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk mengisinya dengan hal-hal yang berguna. Karena ketika segalanya akan berakhir, maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ketika kita sudah masuk ke dalam dunia kematian, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di dunia ini. Tidak ada lagi yang bisa kita perbuat di dunia ini. Maka waktu kita di dunia ini sudah berakhir. Oleh karena itu, saudara-saudari, apa yang mau kita lakukan? Apa tujuan kita untuk hidup di tengah dunia ini? Penyanyi mengatakan seperti ini, bahwa dia hidup demi anak dan istrinya. Ada yang lain mengatakan dia hidup demi bangsa dan negara. Ada yang lain mengatakan bahwa dia hidup demi saudara-saudaranya. Dia hidup demi dirinya sendiri.
Apapun motivasi yang menginspirasi kita untuk mengisi kehidupan ini, hari ini kita mau dibawa kepada sebuah motivasi yang benar, bahwa hidup kita ini haruslah kita tujukan kepada Tuhan. Kita harus mengisi hidup yang sedang dan dianugerahkan kepada kita ini untuk Tuhan. Mengapa seperti itu? Karena Tuhan sudah mati untuk kita, supaya kita yang seharusnya mati adalah diselamatkan, supaya kita seharusnya memperoleh kematian karena dosa-dosa kita. Kita sekarang memperoleh kehidupan karena kematian Kristus yang menggantikan kita, dan kehidupannya membuka sebuah tabir kehidupan yang kedua bagi setiap kita. Oleh karena itu, kalau Kristus sudah mati untuk kita supaya kita hidup, maka kita hidup haruslah untuk Kristus. Ketika kita hidup untuk Kristus, maka kita sudah hidup untuk diri kita, kita sudah hidup untuk sesama kita, kita sudah hidup untuk keluarga kita, kita sudah hidup untuk bangsa dan negara kita, dan kita sudah hidup untuk semua orang. Karena ketika kita hidup untuk Kristus, maka kita juga akan hidup seperti Kristus, memberikan kehidupan bagi banyak orang, memberikan kasih kepada banyak orang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Paulus di dalam perjalanan kehidupannya akhirnya mengenal untuk apa dia hidup. Akhirnya mengerti untuk apa dia hidup. Dia berpikir selama ini dia hidup di dalam kebenaran karena melakukan firman Tuhan yang dia dapat dari guru-gurunya. Dia tidak sadar sesungguhnya dia sedang berjalan di jalan yang salah. Dia sedang menganiaya pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi begitu dia mendapat pencerahan dari Kristus, begitu dia menyadari bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah untuk dirinya juga, dia menemukan arti hidupnya, bahwa dia sekarang tidak lagi hidup untuk dirinya atau kelompoknya atau untuk agamanya, tapi dia hidup untuk Kristus. Maka dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, demikian juga apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, kepada kita semua yang hidup di zaman ini. Kristus sudah mati untuk kita. Kristus hidup dan mengalahkan kematian. Itu sebabnya kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diselamatkan, yang sudah digantikan Kristus, tersalib di kayu salib, dan Kristus yang mati menggantikan kita, kita sekarang diajak untuk hidup kepada Kristus, untuk hidup bagi Kristus. Apapun yang kita lakukan, baik makan, baik minum, atau apapun itu, mari kita lakukan itu hanya untuk kepada Tuhan, seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada manusia, supaya hidup kita ini menjadi berguna, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan, maka hidup kita juga berguna bagi sesama, maka hidup kita juga berguna bagi keluarga, maka hidup kita juga berguna bagi diri kita sendiri. Karena orang-orang yang hidup untuk Tuhan, dia pasti peduli kepada sesamanya, dia pasti peduli kepada keluarganya, dia pasti peduli kepada pimpinannya atau kepada bawahannya, dan dia pasti peduli kepada sesama ciptaan, dan dia pasti peduli kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang hidup untuk dirinya, dia tidak peduli kepada orang lain. Orang yang hidup kepada kelompoknya saja, dia tidak peduli kepada kelompok yang lain. Maka oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita mengisi kehidupan kita ini, hidup kita untuk Tuhan, hidup kita untuk Allah kita yang mau menyelamatkan kita, supaya nyatalah hidup kita ini berguna bagi orang lain. Hari ini, apapun yang engkau lakukan, mari lakukan seperti kepada Kristus. Maka orang-orang di sekitarmu akan merasakan kasih Kristus itu. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, atau apapun yang kita rencanakan, pikirkan dan lakukanlah seperti untuk Kristus. Maka kita akan melihat apa yang kita lakukan, rencanakan, dan pikirkan akan berdampak baik bagi kehidupan kita, bagi kehidupan sesama kita, bagi keluarga dan orang lain, bahkan bagi bangsa dan negara kita. Selamat melakukan segala aktivitas kita.
selamat melakukan segala pekerjaan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk apa kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Untuk apa tujuan kami Engkau selamatkan dan Engkau anugerahkan kembali kehidupan yang kedua, kesempatan yang kedua, supaya kami bisa sekarang hidup kepada Tuhan, untuk Tuhan, bukan untuk diri kami atau untuk dunia ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan dan mampukan kami untuk boleh melakukan kehidupan kami benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.